Selamat malam teman-teman e-mystery. Kembali lagi di e-mystery, channel yang akan mengungkap misteri yang ada di Kabupaten Purworejo. Nah, kali ini spesial ya. Biasanya saya sendiri. Untuk malam ini saya sudah ditemani teman saya nih, Mas Mas Chandra namanya. Mungkin boleh kenalan sedikit nama sama daerahnya. Nah, ini kebetulan yang tinggal di daerah sini seperti itu. Ini teman saya. Monggo Mas, perkenalan. Ya, perkenalkan. Mungkin kalau nama saya Chandra, dan saya asli warga sini, warga Desa Kemanukan. Kalau untuk dusunnya di sini dusun Karangsari. Dusun Karangsari, RT-nya RT 1 RW 3. Desa Kemanukan, Bagian Purworejo. Kecamatan Bagian. Ya, Kabupaten Purworejo. Nah, untuk selanjutnya kan ada suatu hal yang ingin kita ungkap di sini. Nah, ini kira-kira baiknya langsung ke sana atau kita harus kemana dulu ini Mas? Enaknya ini. Mungkin langkah baiknya kita pulang dulu ke salah satu, mungkin yang dikarenakan ini kan tempat ini dekat dengan salah satu warga, mungkin ya, kita bisa berkunjung ke sana, mungkin ya bisa sedikit banyaknya bisa tanya langsung kepada beliau. Oke, baik teman-teman e-mystery, alangkah baiknya kita langsung saja agar tidak memperpanjang durasi. Ayo Mas. Yuk. Jadi kami dari tim e-mystery ini Pak ingin mengungkap kisah yang ada di sini, di daerah sini, di daerah Kemanukan, Desa Kemanukan. Ya, ini sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu Pak, kalih sinten nih Pak, kalih Pak sinten. Kula Bisa dicopot dulu. nggih, kula nami Wardoyo nggih. Asli sini tapi kaitannya ya di Purworejo, tapi tempat asal mula orang tua saya sini Kemanukan, Karangjati, Karangsari Kemanukan. Gitu. Cerita sedikit banyak saya tahu dalam daerah atau cerita masyarakat desa Kemanukan. Terus kesanipun asmani sih deh. Iya, saya Bayu Rama dari e-mystery. Iya. Nah, jadi pengen tahu nih ada apa saja sih di Kemanukan ini? Ada tempat apa saja mungkin yang bisa kita ceritakan? Di Kemanukan yang saya tahu, yang saya pelajari dan saya baca, itu banyak tempat bersejarah. Iya, nah, Utamanya adalah peninggalan yang kita, pendahulu kita ya. Misalnya ada makam, ada pepunden, ada banyak pepunden ya di sini karena namanya Kemanukan, ada Manurejo ya. Sementara sebelum itu ada Suropati. Jadi dua tokoh yang legendaris lah, katakan itu yang kita tahu waktu itu merupakan ya pepunden itu Desa Kemanukan. Kemudian Desa Kemanukan. Ini karena Kemanukan yang Manurejo ya, tapi biasanya kan Suropati ya. Yang Suropati ke sana itu Manurejo. Tapi itu sosoknya ada yang menggambarkan wanita cantik, baju yang kulitnya langsat, kuning, pakai semacam dari kaum itu. Oh ya, ada penjelasannya di sebelah sana lah. Kalau di sini namanya Sanggiran. Sanggiran itu tempat sanggirahnya atau tempat istirahat. Nah, kalau di sekitar sini memang ada semacam makam yang makam lama tidak dirawat ya, baru dirawat hanya beberapa lurah yang terdahulu ya. Makam tua berarti Makam itu tua, makam ya. tua juga. Iya, itu namanya Ondroseno. Makam Ondroseno. Iya. Jadi makam tua sebelumnya tidak terawat dan baru terawat beberapa tahun terakhir. Iya. Itu kenapa sejarahnya? Kenapa bisa? Sejarahnya memang tidak ada yang mengungkap ya, dan generasi terutama generasi muda juga generasi tua tidak pernah menuturkan kepada para pemuda yang sekarang ada ini.
hingga pada akhirnya bisa dirawat kembali itu? Bisa dirawat kembali karena waktu itu ada pilihan kepala desa ya. Itu ada seorang ya sesepuh ya, kebetulan itu termasuk famili saya, paman saya. Masih keluarga Bapak Wardoyo ini? Jadi paman saya Paman. ya, paman saya balik ya. Itu beliau itu sering ya istilah tirakat. Prihatin ya, puasa Senin Kemis dan itu. Nah itu pada suatu ketika dia termasuk dalam tanda petik semacam apa ya, jargon lurah bahasa Jawa. Jadi ada saudara yang magang lurah ya, dan dia mendukung sekali. Nah dia dalam tanda petik semacam tirakat di salah satu rumah, ya rumahnya mbah saya, paman saya di Kerajaan Kulon. Jadi kalau ini RW 3, RW 1 ya. Itu di sebuah kamar dia nepi ya, dan waktu itu ada pilihan kepala desa yang diikuti 4 orang. Ada 4 calon ya, Pak Sagino Notomiharjo, kemudian Pak Poniman, kemudian Pak Sugianto itu dari RW 4, kemudian yang satu lagi Sadarman RW 5 Yorokijon. Nah itu oleh paman saya Pak Yahyo tadi ini karena dia itu tirakat ya, banyak istilahnya prihatin, dia betapa di semacam semedi di kamar itu selamanya itu kepala desa itu mesti ada di kerajaan atau peta sebelah timur jalan raya ini ya, namanya ya Kerajaan Wetan. Nah itu padahal yang magang itu salah satunya tokoh di Kerajaan Kulon. Itu saudara Bapak? Itu ya tetangga saudara saya. Tapi yang tadi salah satu yang mendukung tadi paman saya ya. Nah itu mengatakan itu bisa kepala desa beralih ke Kerajaan Kulon, tetapi dengan syarat harus dalam tanda petik ngopaini itu ya memelihara kuburan yang ada petilasannya tua tadi ya. Ondersono dari suatu saat Pak Yahyo tadi melihat daru. Apa daru itu ya? Daru itu semacam ya bola api tapi hijau itu ya. Kalau ada pilihan kepala desa itu kan ada itu yang jatuhnya daru itu konon ceritanya itu ya akan jadi. Nah, itu arahnya ke sana. Dari sini, dari makam yang tidak terawat tadi, larinya ke sana, ke Kerajaan Kulon. Nah, setelah itu Pak Ayah itu mengatakan kalau ingin jadi pemimpin desa ya, kepala desa itu banyak syaratnya. Salah satunya adalah merawat makam tua yang namanya Ondroseno. Nah, sejak saat itu karena didukung oleh banyak masyarakat, akhirnya Pak Sagino Notomiharjo tadi lurah ke-12, kalau sekarang sudah ke-16 sekarang ya, yang dimulai tahun 1863 ya, itu kan 1988 sampai 1997 lah, sekitar itulah. Nah itu jadi, nah setelah Pak Sagino Notomiharjo itu jadi kepala desa, barulah makam tua itu terawat. Ya, pokoknya dibersihkan ya, tiap malam Jumat, Kliwon itu disekar. Salah satunya yaitu Mas. Setelah itu lurah berikutnya juga mengikuti. Kalau ada kerja bakti itu dikerjakan oleh masyarakat kita itu sepenggal cerita tentang Ondroseno. Kalau keberadaan itu sendiri kita kurang tahu. Ondroseno itu konon ceritanya itu sesepuh zaman dulu yang dimakamkan di situ, dan waktu itu ada peninggalannya masjid ya. Di sebelah baratnya itu ada masjid, ada semacam situs
Batu-batu itu yang tertata itu. Seperti Hmm, batu bata. iya, yang tertata rapi. rapi. Nah, tapi karena tergusur oleh usia dan manusia, itu terus batunya hilang, batanya itu hilang. Sekarang menjadi persawahan. Iya. Gitu. Seperti itu ya. Oke, langsung aja ya. Iya, teman-teman. Ya, karena tadi sudah banyak sekali yang diceritakan Pak Wardoyo. Jadi intinya makam tua dan juga ada juga situs seperti batu tertata dan ini konon katanya bekas masjid. Namanya batur kan? Orang ada. menyebut namanya batur mekit. Jadi batur masjid, jadi batur mekit itu. Batu nih. Soalnya saya pribadi juga sih Mas, selaku pemuda di sini, mungkin hanya sekedar tahu aja Mas, di situ kok namanya Ondroseno. Buat saya pribadi kan juga pengen ngerti sebenarnya Mas, sebenarnya apa sih Ondroseno itu sendiri, apa hubungannya dengan makam-makam itu kan. Pastinya kan mungkin kita selaku generasi muda kan mungkin butuh juga ya Mas ya, sejarah kaitannya dengan Desa Kemanukan itu sendiri. Tidak hanya jadi kan mungkin saya pribadi besok kalau punya anak, punya cucu kan setidaknya bisa menceritakan itulah istilahnya. Ya, saya yakin juga ya teman-teman misteri juga sudah mulai penasaran ini Mas. Jadi Pak Wardoyo, jadi langsung saja kita ke tempat lokasi di makam Ondroseno. Nanti saya minta turun di sana, kita langsung aja kita ke sana. Baik teman-teman misteri, jadi ini kita sudah ada di lokasi makam tua Ondroseno. Nah, jadi buat teman-teman mungkin bisa ini ini makam juga yang besar ini makam. Ya, menurut kami warga ya taunya makam. Ini makam tertua gitu. Terus ini juga ada ada berapa makam di sini Pak? Ada 5. Ada 5 makam. Ini makam. 1. Iya. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat juga. Ini kalau ini dulu jalan ya Mas. Ini dulu jalan. Sana dulu, tapi sekarang sudah jalan sana. Ya, jadi jalan utamanya dulu sebelumnya dari sini. Oh, dari sana langsung ke sini. Ya. Tapi karena perkembangan situ ada rumahnya, lalu geser itu ini gitu. Tidak menjadi jalan lagi, sudah ya ditutup ya. Nah, kalau dulu jalan utama ke kali. Jadi langsung ke sana kan sungai, terus kita nyabrang sampai makamnya tadi yang Manu ya. Ini Ondroseno makam tua yang tadi oleh sepuh satu itu supaya dibersihkan, dikar ya, dibersih tiap-tiap dia kalau punya hajat atau katakan kalau orang Jawa pas dibuat kliwon, disekar dan didoakan. Lalu selain ada makam juga tadi di sebelah sana ya, kalau mungkin teman-teman lihat itu ada dulu batu tertata ya. Dulunya batu tertata yang namanya batur mikit. Itu sebenarnya batur masjid. Oh, batu masjid. Jadi istilahnya itu dulu baturan kan, kalau ada kan batur itu loh. Jadi macam itu pondasi batur untuk masjid. Jadi kita menyebutnya batur masjid. Sebenarnya batur masjid itu. Oke, jadi teman-teman misteri mungkin kita sudah penasaran ada makam tua dan juga ada batur migit. Sebenarnya ini hubungannya apa dengan Desa Kemanukan ya? Kemanukan. Ini nanti langsung saja setelah ini kita ungkap. Nah, sebelum itu mungkin Mas Chandra juga ada yang ingin disampaikan, Mas? Mungkin itu tadi ya kaitannya. Terima kasih sekali Mas Bayu dengan tim misteri sudah berkenan untuk berkunjung ke sini ya. Kaitannya dengan rasa keingintahuan saya selaku mungkin generasi muda kaitannya dengan sejarah yang ada di Desa Kemanukan. Ya, besar harapan ada pencerahan kaitannya dengan Ondroseno ini tadi. Ya, langsung aja ya, daripada nanti teman-teman semakin penasaran.
kita akan kembali dibantu dengan tim. Sedikit Mas. Oh ya. Jadi nanti kalau ini nanti misalnya kepala desa yang akan datang ini peduli ya, dan ini sudah masuk RPJM. Jadi ini entah tahun berapa 2021 tahun 2027 ada program untuk dibuatkan jalan ke sini. Oh, mungkin Ya, nanti iya. buat kesimpulan akhir aja. Ini kan ada tadi disampaikan belakangan untuk, gitu buat iya. kesimpulan. Oh iya iya. Ya, buat pesan terakhir Bapak, pesan terakhir, pesan di Iya, kesimpulan. monggo. Buat gitu aja ya. Nanti kita bahas ini dulu. Ya. Ya, jadi Pak Wardoyo ya dari tim e-mystery juga sudah mempersiapkan tim yang setelah ini kita akan ungkap apa sih hubungannya dari makam tua, terus ada batu mikir juga sejarah dari desa Kemanukan. Untuk itu secara spiritual ya, ini kita panggilkan langsung saja. Ya, Monggo. siap teman kita Ki Wijaya ya, monggo Ki, biasa. Malam Mas. Ya, siap. Selamat malam. Malam Mas. Oke. Iya, monggo. Ini Pak. Ya. Saya di sini aja ya. Siap. Jadi Ki, kan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan deh dari Pak Wardoyo terkait situs-situs yang ada di Desa Kemanukan, dan salah satunya terdapat makam tua Ondroseno di sini. Dan juga di dekatnya juga persis itu di sebelahnya tadi ada juga batu nikit nih. Itu adalah pondasi batu. Konon katanya ada masjid seperti itu. Ya. Nah, jadi setelah ini monggo Ki Wijaya bisa langsung sedikit melihat situasi di ya sekitar situasinya dan juga ceritanya, kisahnya. Saya persilahkan langsung saja Ki. Kalau menurut yang saya lihat itu kan kita dari awal masuk ke desa ini itu kan tadi yang dari sebelah sana ya, kita kayak melihat pusat, jadi itu kayak pusat kehidupan gaibnya nih. Pusat kehidupan gaibnya itu ada di sebelah sana. Jadi yang di sini itu kayak cuman apa ya, ibarat kerajaan itu di sini kerajaannya, tapi pasarnya di sana gitu. Jadi pusat desanya di sana. Di sini hanya rumah lah. Di sini hanya rumah, mungkin petua-petua yang apa ya, yang terdahulu gitu di sini dimakamkan di sini. Ya, kita lihat di sini ada beberapa makam. Ya, yang bisa dijelaskan juga ini Ki. Ada lima tatanan batu ya, makam ini. Monggo dari yang paling dekat dulu ini, yang paling ini besar. ya, ini. Salah satunya ini. Yang paling besar juga paling jauh di antara makam yang lain ya. Ini yang saya lihat seperti yang bukan yang paling tua sih, tapi yang ibarat nyata itu lurahnya desa sini yang pertama gitu. Jadi yang memimpin desa itu seperti sosok mbah-mbah tua, cuman belum terlalu tua. Itu memakai seperti jubah warna putih agak kuning. Nah, itu dia berjenggot panjang, terus rambutnya juga nggak terlalu panjang tapi agak keriting gitu. Nah, itu mungkin emang tempatnya di sini, jadi kayak dipisah gitu loh. Oh, ini loh yang lurah pemimpin pertama di desa ini gitu. Terus yang di sebelahnya juga ada makam sih, tapi yang saya lihat itu makam yang di sebelah sana yang agak kecil. Itu kayak semacam dalamnya itu kayak sosok orang Belanda. Oh, jadi yang ini yang sebelahnya makam ini. Oh iya, enggak apa-apa. Ayo. Kalau ini maaf, kalau ini pemimpin desa sini mungkin panjenengan Adi ya? Ini Mas Ki Wijaya. Mas Ki Wijaya, tahu Adi namanya? Namanya itu saya mau menyebutin nanti takut salah, mungkin apa ya, seperti Mbah Ontro atau Ondroseno. Ya, ini yang di sini Mbah Ondroseno itu seperti sosoknya yang tadi saya jelaskan, tapi dia di dalamnya itu ibarat orang itu sedang bertapa. Jadi bertapa yang bergerak atau yang mengontrol desa itu apa ya, kepercayaannya. Yang seperti ada di sebelah sana itu seperti sosok
kayak wanita pakai baju putih, tapi bajunya besar banget gitu. Jadi kayak kena angin terbang itu di belakang. Ya, itu warna putih. Ada lagi sosok wanita, dia terbang nggak nyentuh, maksudnya dia nggak seperti yang lainnya itu, tapi di awang-awang gitu. Itu warna kuning, pakai baju kebaya warna kuning. Itu siapa itu? Itu tangan kanannya, apa ya, dayangnya gitulah. Dayangnya Mbah ini. Yang membantu tugas. Mbah Ondraseno itu mereka berdua. Yang lain banyak, cuman kalau kita sebutin satu persatu banyak nggak selesai. Itu yang tangan kanan kepercayaannya Mbah Ondraseno. Nah, yang di makam sebelah situ mungkin kita mendekat aja ya biar lebih jelas. Nah, bisa kita lihat di sini mungkin. Oh iya. Saya di sini aja nggak, Pak? Oh iya. Dengan yang sebelah sini. Nah, Dan ini pasti. Bisa kita lihat di sini kan ada makam 1, 2, 3 dan 4. Ada. Memang nggak ada namanya ya Kak ya, di ini nggak ada namanya. Yang ada di depan saya persis ini, walaupun batunya kotakan kecil, itu sosoknya yang ada di dalam itu seperti orang tinggi besar gagah intinya. Yang sini. Berkulit hitam. Kemungkinan yang saya lihat sih orang-orang Belanda pada zaman dulu. Tuh. Yang di sini, kalau yang di sini itu seperti sosok apa ya? Kayak orang-orang keraton gitu. Yang di sebelah sini seperti kayak orang-orang keraton yang mungkin kalau yang saya telusurin tadi itu kan desa ini kan kayak apa ya? Kerjasama dengan kerajaan Majapahit. Nah ini. Ya. Nah ini salah satu orang Majapahitan. Kepercayaan Belanda ya. Ya, kepercayaannya mungkin yang saya lihat tadi ya, kepercayaannya Patih Legenda. Ini ya. Nah ini orang-orang keraton juga, itu sosoknya agak gemuk, besar, agak gemuk. Terus di lengannya itu seperti ada kayak sayap gitu. Mungkin aksesoris kerajaan dari keraton, dari kerajaan itu ya. Ya, terus tugasnya di sini mungkin untuk dulunya gitu ya Pak. Dulunya itu untuk menjaga desa ini, karena mungkin yang saya lihat gitu di desa ini tuh untuk tempat persinggahan perang pada kerajaan lain. Jadi di desa ini mungkin beliau yang ada di sini itu wafatnya di sini. Sampai akhir hayatnya di desa ini. Dimakamkan di sini. Dimakamkan di sini. Yang di sebelah lagi, ini kan agak besar. Ya, yang di sebelah sini itu sama seperti yang di sini. Jadi apa ya, di dalam sana ya ada sosok orang Belanda juga. Makam Belanda. Diapit berarti ya. Iya. Kalau ini tadi Keraton. Ini orang keraton, ini orang Belanda. Bukan keturunan sih, tapi orang Belanda asli. Mungkin dulu waktu penjajahan. Kalau satu lagi nih. Nah, yang ini istimewa. Yang ini istimewa. Menurut saya pribadi nih, itu istimewa. Sama sih seperti yang di sana tadi, tapi yang ini istimewanya itu karena menurut pandangan saya itu seorang kiai. Jadi seorang kiai di agama Islam. Itu mungkin dulu kan zaman Hindu Buddha ya, Majapahit itu kan Hindu Buddha. Dia pertama kali datang. Jadi datang di desa ini untuk menyebarkan agama Islam. Salahnya syiar gitu ya. Iya, itu seorang kiai pakai baju putih, serba putih, juga pakai serban. Serban di kepala itu, sama bertasbih. Tasbih ini ya. Itu dari Majapahit. Kalau tadi sempat saya komunikasi sama beliau, dia bilang namanya Suropati dari Majapahit. Suropati. Mungkin itu Pak ya. Gimana Pak? Ada yang dulu kan kita tahu Suropati itu petilasannya di sana, yang masyarakat
dalam tanda petik minta kalau punya hajat dan lain sebagainya, orang Jawa ke sana lalu semacamnya pergi nyadran itu. Jadi di sana ada petilasan Surapati. Ada misalnya yang suro itu. Oh, ini Mas. Iya makamnya. Oh, Makanya saya tadi lihat maksudnya makamnya kok istimewa menurut saya pribadi nih Pak. Maksudnya istimewa gitu loh, menarik. Tolong Mas. Kalau ini makamnya berarti yang di sana gimana? Petilasan. Sana soalnya gini, di sana itu makamnya ada nisannya itu memang tidak mau diberi rumah sungkup, itu nggak mau. Iya, gitu. mungkin. Di sana yang Ya mungkin dia maunya di sini karena di sana kan cuma petilasan. oh gitu. Iya. Oh, berarti di sini malah ya. Kayak seperti itu sosoknya itu seperti wali-wali. Suropati. Iya. ya. Jadi Ki, kalau sejarahnya sendiri gimana nih Ki, antara yang tadi dari sebelah sana Anggoseno dan juga ada dari keraton juga di masa generasi era Majapahit, dan juga sampai akhirnya ada siar kiai untuk menyebarkan agama Islam. Mungkin Ki Wijaya bisa bercerita. Kalau menurut yang saya lihat ya, itu awal-awalnya mungkin beliau dulu waktu masih hidup, itu kan awalnya pada zaman masa Majapahit. Itu mungkin yang pada itu utusan dari Majapahit. Jadi utusan dari Majapahit berhenti di Bagelan sini, di kerajaan Bagelan sini itu, jadi mereka bersatu. Majapahit dan Bagelan itu membuat koloni. Jadi untuk melawan kerajaan lain itu. Nah, di sini di Bagelan ini jadi tempat untuk persinggahan pasukan perang itu. Nah, mungkin perang sudah berlalu, waktu sudah berlalu, beliau yang ada di sini mungkin diutus oleh Raja Majapahit terdahulu untuk menetap di sini, menjaga tempat ini. Oh, situ. Nah, dari mungkin pemimpin pertama di desa ini kayak Mbah Andra itu, beliau itu dipilih oleh rakyat langsung. Jadi rakyat yang voting, kalau zaman sekarang itu voting. Mbah Andra aja yang memimpin desa ini. Itu awal mulanya yang leluhur lah, gampangnya leluhur sini itu pertama kali awalnya kayak gitu. Beliau yang ada di sini memang mungkin setia sama atasannya untuk menetap di sini dan wafat pun dimakamkan di sini. Terus yang menarik tadi Ki Wijaya juga sempat bercerita tentang Anggoseno itu sebenarnya mengatur wilayah ini ya. Sebenarnya masih mengatur dan juga dibantu dengan sosok perempuan ya, seorang dewi atau dayang tadi yang disampaikan itu berbaju putih dan juga berbaju kuning. Nah, ini sebenarnya apa yang maksudnya yang dikerjakan atau yang tujuannya tugas gitu. Itu ya tugas dari pengawalnya gitu. Itu yang tadi sempat saya berkomunikasi dengan beliau, saya bertanya beliau itu tugasnya ngapain aja di desa ini. Nah, itu yang seperti dayang berbaju kuning itu mengatakan kayak, saya tugasnya itu untuk menjaga hati, bukan maksudnya kerohanian manusianya itu tersendiri, warga yang di sini. Jadi untuk menjaga sumber daya manusianya. Nah, itu untuk misalnya ketentraman, mungkin yang berpakaian serba kuning. Nah, itu kalau yang berpakaian serba putih itu beliau menjaga ketentraman alamnya. Jadi itu kayak menurut Jawanya gitulah, maksudnya itu yang mengatur airnya tetap mengalir, hujannya teratur gitu. Kersane Gusti itu dari perantara dia untuk mengatur ketentraman alam yang di sini gitu. Mau bahas batur juga nggak? Batur bikinnya mau bahas di sini aja tuh gimana?
Kalau bekasnya sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Ya, ini Di sini aja batunya. ini saja. Jadi ini sekali lagi sana yang Menderseno ya, sini ini dari Belanda. Kuwait ya. Belanda. Yang ini ya. Iya. Ini yang Belanda ini dengan ini ya. ya Ini tadi sini Keraton keraton Belanda juga. Belanda dan Ini yang ini itu sosok dia Kiai itu. ya ini. Ya. Nah, terus Ki, terkait Batur Mijit. Batur iya. Mijit itu kan juga ada di daerah sini tadi di sebelah sana ya. Mungkin sebenarnya Dari dulu sini ya 100 meter lah. 100 meter dari sini sebenarnya dulu ada batu seperti ditata. Ya. Nah, karena sudah zaman dan juga ada pemugaran Irigasi. irigasi ya, Saluran pembuatan air. Ya. pembuatan saluran irigasi sehingga sudah tidak terlihat. Hmm, Nah, ini tidak terlihat. kalau dari Ki Wijaya sendiri ada cerita apa ini Ki, yang sudah bisa dilihat? menurut pandangan saya itu dari masa lalu ya, itu memang benar dari sejarahnya yang ada di sini, itu dari cerita rakyat di sini tuh benar. Jadi di situ tuh sebagai pusat dari desa ini dulunya gitu Pak. Dulunya waktu zaman perperangan itu tenda komandonya di situ. Pusatnya di situ. Nama batu Majid itu kan artinya itu menurut saya itu kan batu pertama. Jadi kayak fondasi pertama desa ini tuh di situ. Nah, yang saya lihat memang kayak pusat pemerintahan zaman dulu nih. Di situ memang ibarat desanya itu balai desanya. Oh, jadi sebenarnya memang ada Ramenya di situ lah. ada bangunan. Mm-mm. Tapi itu masjid bukan Ki? Bukan, itu seperti maksudnya namanya itu sebagai kiblat. Bukan kiblat sih, jadi tempat perpusatan gitu loh. Nah, ibarat di ajaran Islam kan masjid itu kan kiblat ya, atau tempat ibadah, pusat tempat ibadah. Nah, itu tuh dinamain itu tuh cuman untuk perlambangan. Jadi pusat desa itu di situ. Jadi itu bukan sebenarnya bukan masjid. Bukan masjid, tapi memang di situ ada seperti bangunan kayak zaman sekarang mungkin namanya balai desa lah. Kalau sebenarnya tempat ini Pak Wardoyo tahunya ini tempat apa sebelumnya? Kalau Ya tahunya ya makam kuno yang ini kan sejak saya kecil sudah ada. sudah Ya, ada. jadi ya sejarahnya memang tidak tahu ya setelah itu sekitar tahun ya belum lama itu ya, lurah yang ke-12 tadi Pak, itu baru sesepuh bercerita seperti ini. Dulu tahunya ya ini makam leluhur yang konon ceritanya maaf ini jarang dijamah oleh manusia. Karena ini dulu kan rimbun sini. Terus setelah ada kepala desa yang terpilih waktu itu Pak Noto Sagino ya, Pak Sagino Noto Meado, lalu ini dibersihkan, dirawat, disekar tiap-tiap hari. Tapi saya sendiri nggak tahu, mungkin hanya sana atau seluruhnya saya nggak tahu gitu. Habis ini ada mediasi. Mungkin kalau kita lihat ada maksudnya sosok-sosoknya di sini itu nggak mau bermediasi. Gitu. Tapi mereka berkomunikasi itu secara langsung, maksudnya nggak melalui mediasi. Berarti habis ini nggak ada mediasi. Oke, jadi teman-teman e-misteri, jadi sedikit tadi udah ada kisah dari makam yang ada di sini Ondroseno, dan juga ada dari keraton, ada Belanda dan Kiai, hingga tadi ada batu yang ditumpuk itu yang dibilang Batur Mijit itu sebenarnya bukan bukan masjid ternyata, tapi tempat untuk berkumpul. Nah, ini harapannya dari teman-teman bisa lebih mengenal sejarah dan juga wawasan terkait desa Kemanukan. Bentar Mas, saya mungkin kita merasakan semua yang di sini ya, kakinya pada dingin semua, atau kayak ada aura yang naik dari kaki ke atas. Ada apa ini? Sebenarnya ada yang datang, ada banyak sih yang datang. Itu tapi mereka mewakilkan kayak beberapa untuk menyampaikan pesan. Soalnya saya mendengarkan
ada yang bilang sosok nenek tua Oh. tua banget, itu bajunya putih sama jarikan gitu. Itu kayak bilang dia bilang untuk cucu-cucunya, untuk penerusnya yang ada di sini, untuk semua mungkin warga yang ada di sini yang tinggal menetap di sini, itu semuanya harus akur, tentrem, itu jangan sampai satu rumah dan rumah lainnya itu bersimpangan atau sampai berselisih paham gitu. gitu. Ya intinya di desa ini harus saling rukun, harus saling menolong gitu. Nah, itu yang satu nih, ada lagi yang menyampaikan tadi bisik-bisik gitu, bilangnya dari sosok yang berwarna pakai baju kuning itu tadi bilang, salah satu yang tangan kanannya itu tadi, kanan yang Ondgoseno itu tadi Iya, juga ikut iya kesini juga. ikut menyampaikan sesuatu, entah itu dari Ya, eyangnya langsung gitu. Oke, Kita nggak apa tahu. sih pesannya? Nah, apa itu? itu mengatakan kayak apa ya, siapapun yang mimpin di sini atau siapapun pemimpin, siapapun yang tinggal di sini, wajib semuanya mengikuti atau apa ya, membangun desa ini gitu loh. Menjaga gitu. Iya, menjaga, jangan sampai khususnya di area sakral kayak gini lah, jangan sampai disalahgunakan. Otomatis kan ya kita nggak tahu ya siapa yang datang sini, apa hajatnya itu kita nggak tahu. Jadi nggak boleh untuk yang hal buruk, hal negatif. buruk. Salah satunya mungkin meminta sesuatu. Ya, itu yang saya maksud. Oke. Mungkin itu pesan dari eyangnya langsung yang disampaikan oleh tangan kanannya itu tadi, terus disampaikan ke saya lagi. Nah, itu saya sampaikan pesannya seperti itu. Intinya kita nggak boleh di tempat ini atau di desa ini nggak boleh yang berbuat enggak atau di tempat ini khususnya nggak boleh meminta sesuatu yang negatif atau meminta-minta. Di sini tempat ini kan kita sakral atau ziarah atau apa gitu nggak apa-apa. Selagi mendoakan itu baik, mendoakan itu baik. Siap. Itu pesan salah satu dari pengawal yang Ada lagi Ki yang mungkin didengarkan dari lingkungan sini juga. banyak sih pada bicara sendiri-sendiri, saya mau mendengarkan bingung. Ya udah, itu yang terpenting dari itu gitu ya. pesannya ya banyak, cuman mungkin yang harus saya sampaikan, harus banget saya sampaikan ya dari dua sosok itu tadi. Oke, jadi selanjutnya nih kan terkait ini kan tempat yang sangat penting, sangat penting di Bagi desa Kemanukan. Nah ini kan tadi juga Pak Wardoyo sudah cerita bahwa sebenarnya ini terawat gitu. Namun saya lihat juga untuk akhir-akhir ini juga mulai kurang terawat lagi. Padahal sebelumnya sudah ada cerita secara rutin juga kegiatan untuk merawat. Nah ini harapannya untuk menjaga situs ini nih dari Pak Wardoyo sendiri, ada yang ingin disampaikan nggak sih untuk harapan saya khususnya salah satu warga, dan ini mungkin untuk anak cucu saya ya, supaya tempat-tempat yang semacam ini pepunden ya harus tetap dirawat, kita hormati, karena ini yang bebodro desa ya. Paling tidak mereka siapapun yang memimpin tahu berterima kasih kepada leluhurnya, syukur tiap-tiap hari baik itu diziarahi, bisa dikunjungi untuk diziarahi, bisa doakan ya utamanya ya kalau kita orang Jawa ya tiap-tiap sarapan sekali lah, malam Jumat, Kliwon itu misalnya. Dan harapan saya ya nantinya pemerintah desa khususnya, saya kan hanya segelintir warga ya hanya minta saja nanti supaya tempat ini ya dirapikan, syukur direnovasi yang agak baik. Nah mungkin tahun berapa ini mungkin kalau jadi nanti ada akses jalan ke sini untuk tempat ziarah. Semoga aja terlaksana ya Pak ya. Iya. Nah ini jangka panjang ya, RPJM itu sekitar 6 tahun. Oke, seperti itu kisah yang ada di sini ya teman-teman e-mystery.
harapannya buat teman-teman semua bisa melestarikan sejarah ya. Iya, benar sekali. Iya, bisa untuk anak cucu, Iya. cerita untuk anak cucu seperti itu. Itu saja ya. Ada yang ingin disampaikan dari Mas Chandra? Ya, banyak-banyak terima kasih Mas Banu Iya. Wijaya Iya. atas setidaknya dengan seperti ini saya pribadi bisa sudah tahu lah seperti apa sejarah dari situs Ondroseno ini. Siap. Dan kami juga berharap dengan kedatangan panjenengan sekalian mudah-mudahan menggugah masyarakat, jadi masyarakat Amin. utamanya para pemimpin untuk melestarikan Situs. dan sejarah dan memelihara para leluhur kita Iya. yang sudah dulu berbuat desa. Minta doa restunya, semoga dengan doa restu semua ini nanti untuk anak cucu kami di sini kita tidak meninggalkan apa, tapi meninggalkan pesan dan sejarah yang baik. Itu Mas. Terima Siap. kasih sekali kepada Siap. tim. Ya Pak. Iya. Langsung aja. Monggo.